Debat ini akan saya mulai dalam hitungan mundur. 3, 2, 1. Pendidikan sejati bukan sekedar mengisi kepala dengan hafalan, melainkan menyalakan api berpikir yang tak pernah padam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Dewan juri yang terhormat, saya Jeffrey Juniata Ahmad Habibi selaku tim kontra debat bahasa Indonesia SMA Award pada tahun 2025 perwakilan SMA Negeri 2 Jember dengan penuh keyakinan menyatakan bahwa hari ini saya menentang dan menolak mosi perdebatan hari ini karena saya percaya bahwa pendidikan progresif jauh lebih relevan, lebih membumi dan lebih memerdekakan siswa daripada pendidikan klasik yang hanya menekankan hafalan dan disiplin buku. Dewan juri yang terhormat, izinkan saya untuk mengajak Anda membayangkan sebuah ruang kelas. Di satu sisi ada siswa yang duduk rapi, hanya mendengarkan guru menyalin catatan di papan tulis. Di satu sisi yang lain ada siswa yang berdiskusi, bereksperimen, bahkan menemukan pengetahuan sendiri melalui proyek nyata. Pertanyaannya adalah, ruang kelas manakah yang lebih mempersiapkan generasi kita untuk menghadapi masa depan? Inilah alasannya mengapa saya tetap menjadi tim kontra, menolak dominasi pendidikan klasik dan dengan tegas mendukung pendidikan progresif. Yang pertama, karena relevansi dengan zaman. Dewan juri yang terhormat, pendidikan klasik lahir dari kebutuhan masa lalu saat informasi terbatas dan guru menjadi salah satunya sumber ilmu atau sumber pengetahuan. Namun kini kita berada di era digital, Dewan juri yang terhormat, di mana informasi tersedia di genggaman tangan, ilmu pengetahuan berkembang dan maka pendidikan pun harus bergerak. Data dari UNESCO pada tahun 2023 menyebutkan bahwa 60% pekerjaan di tahun 2030 adalah pekerjaan yang saat ini bahkan belum ada. Pendidikan klasik yang hanya menekankan hafalan jelas tidak memadai untuk menyiapkan siswa menghadapi realitas ini, Dewan juri yang terhormat. Yang kedua, pada keterampilan abad ke-21, pendidikan progresif menekankan critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. 4 keterampilan inti abad ke-21 ini. Sementara itu, pendidikan klasik masih berfokus pada hafalan dan ujian. Hafalan melahirkan pengikut, berpikir kritis melahirkan kepemimpinan. Data dari World Economic Forum pada tahun 2022 menegaskan bahwa 85 juta pekerjaan lama akan hilang digantikan otomatisasi dan pekerjaan baru akan menuntut kreativitas serta kemampuan analisis, bukan sekedar pengetahuan teoritis. Yang ketiga, efektivitas dalam referensi belajar. Siswa lebih mudah memahami ilmu jika mereka mengalaminya secara langsung, bukan hanya mendengar. Apa yang saya dengar, saya lupa. Apa yang saya lakukan, saya pahami. Data dari penelitian Harvard Graduate School of Education pada tahun 2021 menunjukkan siswa yang belajar dengan metode berbasis proyek memiliki referensi atau retensi 30% lebih tinggi dibanding siswa dengan metode hafalan klasik. Yang keempat, relevansi dengan kehidupan nyata. Pendidikan progresif menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan nyata. Siswa tidak hanya tahu rumus tetapi juga tahu bagaimana rumus itu digunakan, Dewan juri yang terhormat. Ilmu yang tidak membumi akan hilang terbawa angin zaman. Data studi OECD pada tahun 2020 menyatakan atau menemukan bahwa negara dengan sistem pembelajaran progresif seperti Finlandia dan Kanada menempati peringkat 10 besar PISA dalam literasi, matematika, dan sains. Yang kelima, peran teknologi di era digital. Pendidikan progresif membuka ruang bagi penggunaan teknologi dalam belajar dari riset berbasis internet hingga eksplorasi dengan AI. Pendidikan klasik yang kaku sulit menampung hal ini, Dewan juri yang terhormat. Teknologi bukan sekedar alat melainkan bahasa masa depan. Data menurut McKinsey pada tahun 2023 menyebutkan bahwa 70% sekolah yang mengintegrasikan teknologi dan pembelajaran digital mengalami peningkatan prestasi secara signifikan. Yang terakhir, masa depan bangsa. Bangsa yang ingin maju harus melahirkan generasi inovatif, bukan sekedar penghafal. Pendidikan progresif adalah jembatan di mana menuju masa depan, Dewan juri yang terhormat. Jika ingin menuai masa depan yang berbeda, tanamlah benih pendidikan yang berbeda. Di mana pada data Global Innovation pada tahun 2023 menempatkan negara-negara dengan sistem progresif seperti Korea Selatan dan Finlandia berada di peringkat 5 besar dunia dalam inovasi. Dewan juri yang terhormat, jelaslah bahwa pendidikan klasik hanya memelihara masa lalu, sedangkan pendidikan progresif membangun masa depan. Dengan argumentasi, data, dan fakta yang kuat, saya selaku tim kontra menyatakan bahwa model pendidikan progresif adalah jalan yang tepat untuk mencetak generasi muda Indonesia emas pada tahun 2045. Izinkan saya untuk menutup perdebatan ini dengan pantun. Anak belajar menanam padi, hasilnya tumbuh subur bersemi. Progresif menyiapkan generasi mandiri, menggenggam masa depan demi negeri ini. Sekian argumentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bangga menjadi tim kontra.